Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Korin. Ya, alhamdulillah pagi ini menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berdiskusi tentang 7 modal aset. Boleh memperkenalkan diri dulu Ibu? Saya Ibu Desi, wali dari siswa Said Ahmad Wafa kelas 1B. Iya, baik. Terima kasih Ibu Desi. Silakan Ibu. Saya Ibu Korinta, wali dari Pramustara kelas 10. Oke, terima kasih banyak Ibu Korinta dan Ibu Desi yang telah berkenan hadir. Hari ini nanti kita akan membahas tentang 7 modal aset yang ada di sekolah. Sangat umum sekali, Ibu berdua ini pasti sudah mengetahuinya, yaitu modal manusia, kemudian modal sosial, politik, kemudian fisik, lingkungan, finansial, dan agama serta budaya. Nah, kita nanti akan mengupas di sini sepengetahuan Ibu berdua modal-modal itu seperti apa yang ada di sekolah sudah, kemudian ada tidak modal yang belum ada di sekolah ini tapi pemanfaatannya belum optimal, kemudian harapannya ke depan untuk kemajuan sekolah ini seperti apa. Oke, silakan siapa yang mau memulai duluan, mungkin dari modal manusia ya. Iya, silakan. Di sekolah ini guru-gurunya rata-rata hampir semua sudah S1, bahkan ada S2, Iya. dan sudah juga bersertifikasi sebagian besar. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau semua guru sudah bersertifikasi berarti kemampuan dalam mengolah pembelajaran itu sudah bagus, Bu. Iya. Ya. Kemudian ada selain modal manusia, guru juga TU juga sudah cukup banyak membantu jika urusan administrasi anak-anak juga Iya. sudah Betul. teratasi dengan baik gitu. Menurut saya yang perlu ditingkatkan lagi mungkin ya, karena di sini kan ada beberapa mapel yang baru mungkin ya, seperti kewirausahaan itu mungkin ada yang belum sesuai gitu, belum linear ya. Harapannya sih nanti ke depannya sekolah bisalah mendatangkan guru yang betul-betul linear dengan kewirausahaan gitu. Jadi anak-anak bisa berkembang lah untuk kewirausahaannya. Iya. Itu mungkin Bu Korin bisa Iya, silakan. Ibu Kalau Korinta. menurut saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Desi. Cuma kalau permohonan harapan kami sih, Iya. kalau bisa untuk masalah ketenagaan ini, kalau bisa dari pihak sekolah itu juga memperhatikan kebutuhan siswa Iya. terhadap pemilihan untuk guru-gurunya. Contoh misalnya seperti tadi kewirausahaan tidak ada. Terus kemudian ada juga beberapa guru yang mata pelajaran yang diampuhnya itu berlebihan, Iya. gitu. Jam mengajarnya Jam berlebihan. mengajarnya berlebihan, sehingga sedikit banyak juga mempengaruhi Kurang efektif. kurang efektif, karena guru teknik mungkin terlalu banyak beban kerjanya, Betul. sehingga ya ketika mengajar di dalam kelas terlihat kecapean Betul. atau kurang fokus. Iya. Iya. Perlu keseimbangan Bu ya, beban kerja dengan kemampuan gurunya. Iya, betul, kesiapannya juga. Kemudian selain guru dan PU, apalagi Bu modal manusia kita nih kira-kira? Saya rasa cukup sih. Untuk tukang kebun dan sebagainya juga ya. Iya, Jadi, guru tidak PU, harus Bu, asisten. siswa bagaimana Bu? Siswa Kalau sepengetahuan Ibu siswa di SMA 11 seperti apa? Kalau siswa ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Iya, Kita betul. juga nggak bisa ibaratnya memilih sekolah. Betul. sesuai dengan keinginan sekolah, tidak bisa karena kita juga terikat oleh kebijakan pemerintah. Secara umum Bu, sepengetahuan Ibu maksudnya kualitas siswa di sini seperti apa? Kualitas siswa saya rasa kalau dibandingkan dengan sekolah Mhm. lain, saya rasa sama aja. Iya. Mereka pun juga ada siswa yang pandai, Iya. yang kemampuannya sedang, Iya. bahkan juga ada yang rendah. Siswa kita pun juga banyak yang bisa diandalkan. Iya. Artinya mereka setiap kali mengikuti event, banyak juga yang mengalami meraih prestasi, Iya. juara-juara. Oke. Kalau kebijakan kepala sekolah seperti apa? Kalau menurut saya kebijakan kepala sekolah yang sekarang sudah bisa mengakomodir semua Iya. keperluan guru maupun siswa ya. Cuman mungkin sedikit
bisa dikasih saran, melihat kepala sekolah mungkin bisa lagi lebih jeli melihat situasi dan kondisi nanti lah ya, apalagi di sebentar lagi PPDB nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan baru lagi yang akan dikasih kepala sekolah, tapi secara umum sih sudah bisa mengakomodir guru maupun siswanya. Iya. Oke, baik. Kalau peran orang tua di sekolah ini seperti apa? Nah, kalau peran komunitas sekolah keberadaannya sudah bisa ya Bu ya, kondusif lah hubungannya dengan pihak sekolah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya mungkin saran saja, mungkin sesekali bisalah orang tua nanti jadi pembina upacara misalnya Bu Korinnya, apakah ya ada aspirasi yang mau disampaikan, bisa kayak gitu itu sudah hubungannya baik sih ya sekolah sama komunitas. Baik. Kemudian mungkin kita beralih ke modal yang kedua, modal sosial. Jadi bagaimana sekolah ini bekerja sama dengan pihak luar, instansi di luar, mungkin orang tua termasuk, atau dinas-dinas terkait untuk mendukung program yang ada di sekolah. Iya, kalau saya perhatikan selama ini sekolah sudah memberi peluang kepada instansi-instansi lain seperti instansi kesehatan, kemudian kepolisian. Nah, harapan kami sih kalau bisa tidak hanya terbatas seperti itu. Kami berharap juga bisa menggalang atau bekerja sama dengan instansi lain, terutama bisa mendukung anak-anak untuk termotivasi lebih lanjut, seperti misalnya dinas-dinas perhubungan seperti itu. Jadi mereka di samping wawasannya terbuka, mereka pun juga tahu arahnya kemana nanti kalau setelah mereka lulus sekolah mau mengambil jurusan apa. Setidaknya mereka sudah mengenal dengan adanya informasi-informasi yang disampaikan oleh instansi-instansi. Jadi kerja sama sekolah ini dengan pihak luar sudah terjalin cukup baik, hanya perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau modal politik seperti apa? Jadi kebijakan yang diambil kepala sekolah apakah sudah mendukung terhadap program-program sekolah? Mungkin ada juga kebijakan lurah, camat atau yang lain, anggota dewan yang berpengaruh untuk sekolah. Yang ada di langsung di komunitas itu ya. Feedbacknya bagus, mereka juga berperan di dalam sekolah kita ini. Jadi setelah sedikit banyak kita mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan dari apa yang mereka sampaikan. Jadi sudah ini ya, kebijakan kepala sekolah juga mendukung untuk program sekolah ini. Cuma untuk yang alumni itu rasanya perlu ditingkatkan. Iya, belum ya. Belum optimal. Maksimal peranannya gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, alumni itu banyak besar perannya. Memberikan informasi, ya namanya juga nanti kan ini kan ada lulusan SMA, dia mau kuliah, dia mau kerja. Nah disitulah peranan, mungkin ada informasi ya, yang lain yang nggak mau kuliah mau kerja ada informasinya. Itu yang belum dioptimalkan. Perlu kita garap ke depannya. Kalau model fisik bagaimana Bu, bangunan kita di sini, kemudian sarananya? Kalau kita lihat di pemandangannya sih ya asli. Memang asetnya kalau pohon-pohon untuk penyegaran ini sudah model fisik dan lingkungannya bagus ya. Bagus. Ada beberapa yang perlu dibenahi. Iya. Walaupun mungkin kecil, tapi perannya sangat besar. Kalau speaker di kelas. Iya, speaker. Itu juga ada yang dibenahi. Iya. Itu jadi sampai sama ini ruang kelas, ruang lab difungsikan sesuai. Iya itu aja. Kayaknya kita perlu tambah ruangan, untuk ruang pertemuan. Jadi nggak saling tumpang tindih, mau ada acara ini gitu Bu. Penggunaan lab, alam dikembalikannya. Betul. Kalau misalnya modal lingkungan di sini memang sangat asri sekali lingkungannya, hijau juga. Mungkin apa yang perlu Bu kira-kira lebih dimanfaatkan lagi untuk lingkungannya ini? Mungkin mau kita buat miniatur
kebun-kebun Pohon lah. buah Iya. ya. Kebun-kebun perkelas Produktif atau ya. pengolahan Iya. maksimalkan. Kebun Ini produktif kan itu sudah kemarin sudah ya. Iya. Cuma belum pengolahannya Iya. kurang Belum optimal ya. Oke. Kemudian kalau untuk modal finansial seperti apa Ibu di sekolah keuangan kita? ya maksudnya. Iya, keuangan. Kita nih kalau sekolah ini sumber dananya bos nas iya. Bosnas, itu Bosda ya. bosnas itu ya itu terkopi Ah, ya ah. sudah. Selain itu, Keterlibatan orang tua siswa iya. ada. Iya, Iya. setiap acara ada event-event tertentu kayak Ah, ah. kemarin perpisahan orang Perpisahan, tua, nah ya kurban mungkin ada ya. kurban, Ah, ah. anak-anak juga iuran. Betul. Jadi sudah Iya, betul. tercover lah ya untuk sampai saat ini bagus aja sudah ya. Kantin Bu, kantin koperasi seperti apa? Nah, kantin koperasi berjalan sih, kantin ya berjalan pembenahan, ya pembenahan sih. Oh iya, Cara pembenahan. manajemennya. Manajemennya Betul. aja. Yang terakhir mungkin modal agama dan budaya di sekolah ini seperti apa? Agama dan budaya ya, anak-anak itu kalau tiap pagi bukan sudah melakukan literasi ya. Iya. Nah, ada yang membaca Quran, ada yang membaca kita di kelasnya masing-masing itu ya. Kemudian sedekah tiap pagi itu ada 1.500 itu sudah jalan. Tegas ya. Iya. Kemudian peran guru mapel Mm. juga itu juga sudah dengan kegiatan literasi atau sholat duha. Iya. Iya, betul. Kemarin juga sholat tarawih buka puasa bersama Iya. sudah dilaksanakan di sekolah. Acara apa tuh Bu Korin yang kemarin tuh yang Natalan bersama juga ada ya, anak-anak juga sudah. Oh, iya. Iya. Semua agama sudah Semua agama diakomodir. iya, berjalan sesuai dengan tuntunan. Kalau budaya yang menarik di sekolah kita Bu, yang mendukung proses pembelajaran, budaya apa di sekolah kita ini? Kerjasama, gotong royong, bisa ya buat Kolaborasi ya. kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kemudian kita apa? Senyum, Ah, salam, Iya, senyum sama anak-anak sudah melakukannya. Ya. Kalau ketemu kita orang tua, guru, mereka santun. Santun ya. Iya, itu lagi perlu ditingkatkan, mungkin ada beberapa, itu hanya oknum ya. Tapi masih latar belakang dari rumah juga sebetulnya kalau yang sikap yang seperti itu. Tapi Iya. sebagian besar bisa sudah. Praktikal Sudah bagus. Terima kasih Ibu Desi, Ibu Korinita. Kita sudah membahas tentang 7 modal aset yang ada di sekolah ini. Secara umum kita sudah mengidentifikasi, memetakan. Artinya sekolah ini sudah cukup baik ya Bu. Walaupun ada beberapa hal yang masih berproses untuk ditingkatkan. Di luar itu tidak lepas dari kolaborasi seluruh warga sekolah. Karena kepala sekolah sendiri tidak akan bisa melaksanakan programnya tanpa bantuan guru, TU, siswa, orang tua, bahkan instansi terkait. Termasuk di sini alumni saya lihat yang mungkin perlu diberdayakan. Karena manfaatnya sangat besar sekali alumni itu, dari mungkin sumber finansial bisa ketika mereka sudah mapan ya. Iya. Kemudian secara modal aset sosial mereka bisa membimbing adik-adiknya tadi untuk menjalankan kuliah di mana atau mungkin peluang kerja. Penting sekali di sana. Berbagi pengalaman, menjadi narasumber, memotivasi adik-adik. Karena kita lihat juga beberapa dari alumni yang sukses itu dari keterbatasan keluarga ternyata mereka bisa. Terus Iya kan? juga tidak menutup kemungkinan alumni bisa menyumbangkan ide kreatifnya kan untuk Iya, kemajuan sekolah. betul. Kita ini. Maka perlu perlibatan di sana. Mungkin sudah ada organisasi yang didirikan, tapi selama ini belum optimal. Maka memang perlu ada satu gebrakan ya Bu ya, bagaimana caranya untuk menggerakkan alumni ini seperti di sekolah-sekolah lain, sampai adik-adiknya kuliah di mana itu mereka bimbing. Jadi pada saat mungkin sekitar bulan Maret April ketika adik-adiknya mulai penjurusan, mereka kakak-kakaknya itu datang untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran seperti apa motivasi, ya, berseragam mungkin dengan seragamnya, jadi kan adik-adiknya kebanggaan, betul sekali. Jadi seperti ini. Iya, gitu betul. kan. Informasinya dapat. Betul.
pada saat mungkin adik-adiknya bingung mau memilih apa Iya, gitu ya. karena nggak punya gambaran jadi dia Betul. bingung. Anak-anak tuh sekarang yang penting dapat tempat kuliah aja gitu, padahal tuh mungkin bukan bakatnya, bukan Betul, minatnya, tidak karena sesuai kurang potensi. referensinya gitu ya Betul. kan. perlu yang Perlu memang Pak. dipertimbangkan. Iya, perlu. Iya, betul. Oke. Terima kasih banyak betul-betul membuka mindset kita pada hari ini, artinya banyak hal yang mungkin kita tidak ini ya, belum terlalu menyadarinya, akhirnya dengan adanya percakapan hari ini kita bisa menyadarinya, bisa memetakan ini yang sudah sangat baik, ini yang cukup dan perlu tindak lanjut kebaikan ke depannya. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Korita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Said bersedia hadir pada hari ini. Kita akan berdiskusi tentang aset-aset yang ada di SMA Negeri 11 Samarinda. Bapak selaku komite sekaligus tokoh masyarakat di sini di Kecamatan Sambutan. Jadi kami dari pihak sekolah ingin bersama-sama memetakan kira-kira apa kekuatan, kemudian kelemahan, hal-hal yang harus ditingkatkan di sekolah ini untuk penyusunan program berikut. Seperti yang kita ketahui Pak, ada 7 modal aset dalam satu komunitas. Itu dimulai dari modal manusia Pak ya. Modal manusia itu seperti apa menurut Bapak, sepengetahuan Bapak? Guru-guru di sini, siswa, kemudian kepala sekolah. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Menurut saya kalau untuk kepala sekolah sudah lumayan bagus dibandingkan dengan kepala sekolah yang terdahulu, karena di sini kelihatan sekali peningkatan yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 11, baik dari segi infrastrukturnya, SDM-nya juga luar biasa, banyak yang muda-muda, aktif, produktivitasnya juga bagus. Kemudian guru-gurunya juga luar biasa Bu, banyak yang S2-nya, kreatifnya juga luar biasa, yang muda-muda. Kalau untuk PU-nya juga bagus. Sudah mendukung ya Pak ya dalam program sekolah. Oke. Siswanya bagaimana Pak? Siswanya juga prestasi yang dicapai juga banyak. Iya. Dibandingkan sama sekolah lain, walaupun kita di pinggiran tapi prestasi tidak kalah sama yang sekolah. Betul. Baik dari segi olahraga, kemudian dari segi bidang pengetahuannya juga. Betul. Akademik dan Akademik ya, benar, akademik. Kemudian Pak, kalau modal berikutnya itu adalah modal sosial. Jadi modal sosial itu kerjasama sekolah ini mungkin dengan setahu Bapak dengan siapa? Bagaimana dengan orang tua, mungkin instansi terkait seperti apa? Komunikasi dengan orang tua bagus Bu, melalui komite. Kemudian kalau untuk instansi lain juga yang bagus Bu. Kemarin kan ada program apa? Iya, puskesmas saya. Juga bisa Babinasnya juga ada penyuluhan narkoba tentang lalu lintas dan sebagainya. Itu modal di sini sudah cukup bagus kan untuk modal sosial, artinya kerjasamanya sudah sangat baik-baik. Oke. Berikutnya modal politik. Modal politik seperti salah satunya kalau yang di dalam itu kebijakan kepala sekolah, apakah sudah mendukung program-program yang ada, kemudian kebijakan dari lurah, camat, mungkin anggota dewan, seperti apa dampaknya terhadap sekolah? Kalau dari segi politik itu, kalau dari kepala sekolah yang memang kebijakan itu ada yang sejalan dengan aspirasi dari guru-guru. Iya. Sekolah juga ada juga yang tidak, cuma yang tidak itu kan kecil aja, Betul. bisa diabaikan. Kalau untuk yang kelurahan sama kecamatan, buktinya kalau ada acara di SMA 11-nya beliau-beliau itu datang dan support. Betul. Kalau anggota dewan saya mungkin ada anaknya yang sekolah di sini. Sekolah di sini. Cukup mendukung Pak ya untuk keseluruhan, artinya secara model politik kebijakan-kebijakan yang ada itu baik dari dalam maupun luar itu sudah mendukung untuk segala program sekolah yang ada. Yang keempat, fisik Pak. Bapak seperti apa melihat fisik di SMA 11 ini, baik gedung-gedungnya maupun prasarananya? Kalau untuk gedung sih sudah
lumayan bagus lah Bu. Iya. Mendukung, karena kan nanti kan ada rencana paspor kan ruangan IT apa gitu Iya. untuk podcast. Untuk sarana yang lain juga sudah memadai, Iya. tentunya dengan dibangunnya masjid juga baik. Jadi untuk sarana prasarana sudah memadai di sini Pak ya. Kemudian berikutnya lingkungan Pak, model lingkungan. Seperti apa lingkungan di SMA Negeri 11 Samarinda? Jadi cuma negeri Samarinda sih baik aja Bu, nggak seperti yang lingkungan seperti yang sekolah di kota-kota itu. Iya. Kalau di Kondisi Pak ya? kondisi asli juga sih. Asli ya. Karena dekat dengan Karena hutan iya. ya dekat juga. Udaranya segar, Udaranya apalagi kalau segar. pagi kan nggak enak gitu. Dia pun udah pakai AC juga tetap bingung ruangan. Betul. Selanjutnya Pak, modal finansial. Setahu Bapak modal finansial yang mendukung sekolah ini apa saja? Dari dana bos kali, Betul. Bosda, bosnas ya. Mungkin dari bantuan dari orang tua mungkin ada. Iya, orang tua dilibatkan Iya, banyak. dilibatkan juga melalui komunitas. Betul. Kemudian juga dana-dana dari luar kan kemarin buat WST itu. Betul. Itu kerjasamanya. Ada bos kinerja juga karena sekolah penggeraknya Pak ya. Oke. Kemudian kantin sebetulnya ada di sini kantin koperasi sekolah. Kantin Sama-sama. ada, itu memadai dengan sekolah, kemudian koperasi juga berjalan dengan baik. Standar. Iya betul. Oke. Terakhir Pak, modal agama yang ketujuh dan budaya yang di sini. Jadi seperti apa sekolah ini mengakomodir perbedaan-perbedaan agama yang ada di sini? Kalau di saya lihat tuh, untuk toleransi beragama desa maksudnya bagus. Iya. Antara agama satu dan agama lain itu diberi hak yang sama. Iya. Karena kan ada pendidikan agama muslim, Iya. cuma kekurangan mungkin ya karena tempat ibadah aja kan. Tempat ibadahnya untuk yang non ya. Iya. Oke. Jadi ini masukan saya tempat ibadah yang muslim. Oke. Budaya yang menonjol kira-kira di sini. Yang seperti misalnya kolaborasi atau seperti apa komunikasi antar warga atau seperti itu. Budaya di sini tuh ya kondusif aja Bu. Ya berjalan dengan baik aja lah komunikasinya antar pakar dan mungkin budaya ini. Bagus lah ya. Jadi budaya kolaborasi ini juga bagus banget. Kita telah membahas 7 aset ini Bapak. Mungkin ada masukan apa untuk sekolah agar lebih baik ke depannya? Mungkin ya fasilitas mungkin lebih ditingkatkan lagi. Iya, fasilitas. Siswa, gurunya, Iya. Peningkatan kompetensi gimana? potensi bisa. Iya. Karena banyak yang masih muda-muda kan, yang Iya. potensi masih bagus. Iya. Kesempatan berkarir juga masih luas. Betul. Tidak meninggalkan guru-guru yang tua juga. Iya, Atau karena yang guru-guru tua yang itu tua kan juga betul. tidak ada guru yang muda. Iya, yang tua itu kan pengalamannya banyak Iya, Pak ya. pengalaman kita. Jadi bisa berkolaborasi antara yang Iya. senior dan junior Pak ya. Komunikasi bisa berjalan baik, bisa bersama ya. Betul Pak. Mungkin itu Pak luar biasa pembicaraan singkat, diskusi singkat kita pada hari ini. Tapi banyak hal yang sangat membantu sekolah. Ketika kita bisa memetakkan aset-aset yang ada di sekolah, program sekolah itu lebih tepat sasaran. Kita juga melihat apa kelebihan, kemudian kekuatan kita, sehingga nanti kita akan selalu optimis dalam menjalankan program-program yang ada ya. Terima kasih Bapak telah bersedia hadir pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu. Ya, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang 7 modal atau aset yang ada di komunitas sekolah. Harapannya kita bisa melihat potensi apa yang ada di sekolah kita, kemudian apa yang sudah dikembangkan, apa yang belum optimal untuk dikembangkan, sehingga nanti ketika ketujuh potensi itu optimal, maka terciptalah budaya positif di sekolah, pengembangan sekolah yang lebih baik, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah terlaksananya terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, sesuai dengan kebutuhan murid.
Jadi tujuan akhirnya pasti adalah murid. Oke, kita akan mulai dari model yang pertama. Silakan kepada kelompok 1 ini. Boleh? Ya, tetap tempat duduknya silakan. Boleh berdiri. Pertama, sekolah tanaman yang berpohonan di sekitar sekolah pemanfaatannya pertama membuat lingkungan sejahtera siswa. Kedua, aset sekolah tanaman rempah. Pemanfaatan pertama dapat diolah, kedua dapat dijadikan ladang usaha, ketiga dapat mengajarkan siswa tentang perawatan tanaman. Yang dapat ditingkatkan tanamannya mungkin bisa diolah seperti yang disebutkan di atas. Ketiga, aset sekolah 2 lapangan upacara dan voli. Pemanfaatannya pertama dapat dijadikan tempat siswa beraktivitas, kedua dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Yang dapat ditingkatkan pertama adalah fasilitas olahraga di lapangan voli seperti net dan permukaan lapangan tidak rata. Keempat, aset sekolah 3 gazebo. Pemanfaatan pertama dapat dijadikan sarana belajar dan diskusi, kedua dapat dijadikan sarana bersosialisasi, ketiga dapat dijadikan tempat hal-hal. Yang dapat ditingkatkan mungkin siswa atau warga sekolah lain bisa membersihkan gazebo. Kelima, aset sekolah kolam ikan. Pemanfaatannya menghias atau mempercantik sekolah. Yang dapat ditingkatkan mungkin kolamnya dapat dibersihkan lebih sering karena terkadang kolamnya kotor. Oke. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba semua sudah menyimak apa yang dipaparkan kelompok 1. Dia membahas tentang lingkungan. Apakah semuanya sesuai? Tadi katakan ada beberapa bagian yang bisa dimasukkan ke model aset yang lain. Contoh lapangan, kemudian apa lagi tadi? Kolam ikan, apa lagi? Selain tanaman, lapangan, gazebo. Nah, menurut kalian gazebo, lapangan, kemudian kalau kolam ikan masih boleh masuk ke lingkungan. Gazebo dan lapangan itu masuknya kemana? Fisik ya. Jadi tidak masalah. Walaupun tadi mengulas tentang lingkungan, tetapi akhirnya kita bisa menambahkan itu ke fisik ya. Oke. Silakan kepada kelompok 2. Berdiri. Jadi untuk kelompok 2 yaitu mengenai sosial. Jadi menurut kami di sini kerjasama antara sekolah yang dibangun antar sekolah dengan instansi pendidikan maupun non pendidikan sudah cukup bagus karena kerjasama tersebut sangat menguntungkan. Contohnya masuknya seminar atau sosialisasi dari berbagai instansi yang tentunya dapat menambah pengalaman dan pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 11 Samarinda. Dan untuk masukan dari kelompok kami, mungkin ada beberapa kerjasama sosial yang harus dibangun dan diperkuat lagi. Misalnya membangun kerjasama dengan alumni, yang dimana ada beberapa alumni SMA Negeri 11 yang tentunya berasal dari universitas terbaik di Indonesia. Di situ kita bisa memanfaatkan alumni tersebut untuk sharing mengenai tips atau cara yang paling efektif untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan itu juga berguna untuk murid-murid SMA seperti kita yang bercita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan yang harus diperkuat di sini adalah hubungan dengan instansi pendidikan, karena ada beberapa kegiatan besar dari pendidikan, tapi untuk perwakilan dari SMA Negeri 11 sendiri tidak ada yang ikut serta. Contohnya kegiatan pelajar yang berkunjung ke IKN atau titik nol. Sekian. Untuk kelompok lain, apakah sudah sesuai dari kelompok 2 tentang sosial? Sudah sesuai ya? Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oke, kita beralih ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tentang kebijakan politik di sekolah. Iya. Pertama itu ada yang kelebihannya. Kelebihannya itu tentang memerhatikan penyediaan kelas. Kelas di sini banyak memperhatikan penyediaan kelas. Kelas
kelas itu banyak juga yang kurang, jadi di sini banyak yang ditambah-tambahkan. Nah, yang kedua ada pengembangan kurikulum pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan minat dan bakat. Yang keempat menampung aspirasi siswa. Yang kelima program kegiatan siswa lebih meningkat. Yang keenam ada silaturahmi antar guru dan orang tua siswa. Yang ketujuh manajemen sekolah seperti anggaran digunakan dengan baik. Nah, kekurangannya yang pertama itu ada kurangnya fasilitas ruangan seperti lab, aula sekolah, dan kelas. Yang kedua ada kurang fasilitas alat praktikum, kurang alat pembelajaran seperti proyektor. Yang ketiga ada kurang tenaga pendidikan seperti misalnya guru-guru yang tidak sesuai dengan pembelajaran selama ya. Yang keempat adanya kurang perencanaan pembelajaran yang efektif. Kadang-kadang pembelajaran tidak disesuaikan dengan rencana. Jadi misalnya rencana A sudah dilihat tapi malah berbalik selanjutnya. Tidak juga tidak dipikirkan dengan jangka panjang. Jika ini kurang efektif. Karena banyak kegiatan yang mengarahkan. Dampak dari banyaknya kegiatan tidak dipikirkan untuk kedepannya. Yang keenam itu ada ekskul yang di sekolah yang sangat kurang optimal, seperti kan kekurangan pelatih gitu, sama kekurangan dana yang yang ketujuh ada aspirasi siswa diterima namun diberikan tanggapan yang kurang enak. Jadi kalau kita tidak memberikan tanggapan mungkin ditampung, mungkin diterima, mungkin diterima, mungkin didengarkan, tapi kurang diberikan tanggapannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Secara umum kebijakannya sudah baik, tapi ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan ya. Kalau untuk terkait sarana prasarana itu memang terkait dinas, tapi kalau untuk kebijakan seperti kurikulum, jadwal belajar, kemudian eskul itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cepat ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan kepada kelompok 4 di sebelah sana. Ya, dari kelompok 4 finansial, finansial, keuangan, Bosnas, kota provinsi. Dana BOS adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non profesionalia bagi satuan pendidikan. BOS memiliki tujuan untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembayaran dengan baik optimal. Kantin, koperasi, dan bazar merupakan salah satu pemasukan finansial sekolah karena dijalankan oleh sekolah, yang dimana sebagian besar bisa membeli kebutuhan dan keperluan di lingkungan sekolah seperti kantin, koperasi, dan bazar sekolah. Orang tua siswa juga pemasuk finansial yang pasti berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung dan lain-lain, pembelian seragam sekolah, dan pembelian buku menjadi pemasukan yang pasti karena setiap siswa wajib dalam pembelian buku dan seragam sekolah. Kritik kurangnya sumber pemasukan sekolah yang bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa dan kurangnya kepemimpinan dan keefektifan dalam pengolahan data sekolah. Saran membuat planning anggaran, membuat data pemasukan dan pengeluaran keuangan agar murid tahu. Oke, luar biasa. Kelompok 4, tepuk tangan. Ini ada Bosdas, kemudian Bosda, Bosnas, kemudian ada kantin dan koperasi. Ini bisa ditambahkan usaha wirausaha dari siswa gitu ya, termasuk bazar-bazar kan kemarin itu. Mungkin nanti di sekolah bisa lebih dikembangkan. Karena ada beberapa sekolah itu kalau koperasinya betul-betul jalan, betul-betul sejahtera gitu loh untuk
pembangunan sekolah. Oke, kelompok 5 kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan dari berbagai aset yang ada. Yang pertama, kami ingin menjelaskan modal manusia yang ada di sekolah kami. Di modal manusia yang ada di sekolah kami adalah memiliki guru dan staf TU yang berjumlah 53. Sebagian besar guru sudah memiliki ijazah S1 dan sampai S2. Dan sebagian dari staf TU memiliki ijazah SMA sampai dengan S1. Dan terdapat 3 guru penggerak dan 2 yang masih calon guru penggerak. Selain itu, rata-rata guru sudah bisa menggunakan ilmu atau IT. Semua guru terbiasa berkolaborasi sehingga apabila ada guru yang kurang mampu maka guru lain akan membantu. Sehingga timbul sikap saling tolong-menolong antar guru. Semua guru sama dan tidak ada bedanya antara yang sudah bersertifikasi dan yang belum. Selain itu, sekolah kami juga memiliki guru pembina ekstrakurikuler dan juga terdapat komite sebagai perwakilan wali murid untuk membantu mengawasi sekolah. Lalu diantaranya guru dan siswa juga bisa berkolaborasi. Siswa bisa berkolaborasi dalam belajar. Siswa berpikir kritis dan kreatif dalam belajar selain karakter yang tertanam pada diri siswa dan siswi. Mereka juga unggul dalam berprestasi dan sering memperoleh kejuaraan ketika berlomba. Inilah yang menjadi kekuatan kami dari modal manusia. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Ada yang ingin ditambahkan tadi siswa sudah? Siswa, guru, PU, kepala sekolah, kemudian komite, orang tua, masyarakat sudah ya. Oke, sudah lengkap sekali. Silakan selanjutnya kepada kelompok 6. Silakan. Baik, kami dari kelompok 6 ini akan membahas tentang aset-aset dari SMA 11. Aset yang akan kami bahas ini adalah fisik SMA 11 yang dibagi menjadi 2, ada gedung dan sarananya. Untuk SMA 11 sendiri memiliki gedung yang lumayan banyak, ada 5 dan ada 19 kelas total. 19 kelas total tersebut tersebar di 4 gedung yang ada. Lalu tetapi untuk 19 kelas itu hanya 17 kelas yang memang terbuat yang ruangannya memang dibuat untuk kelas. 2 kelas lainnya dibuat dari ruangan yang diimprovisasi. Lalu ada juga gedung lain seperti ruang kelas, kantor, kantin, masjid, lapangan, gazebo. Untuk sarana kelas, masing-masing kelas sudah lumayan lengkap. Untuk alat-alatnya, meja, papan tulis dan peralatan lainnya sudah lumayan lengkap. Lalu untuk masukan yang bisa ditambahkan ya, memperbanyak ruang kelas. Sementara ini hanya ada 19 kelas total, itu pun cuma 17 kelas yang terdiri dari kelas jati atau gedungnya memang dibuat untuk kelas. Ada 2 kelas yang terbuat dari atau dipakai dari ruangan yang diubah fungsinya. Itu kita membawa ke poin lain, yaitu di sini ada 4 laboratorium, tapi cuma 2 laboratorium yang layak pakai. 2 tadi diubah fungsinya menjadi kelas, karena kelas ini saya bilang masih cukup bilang kurang. Dan sisanya adalah masih banyak. Ada yang perlu tambahkan juga seperti memperbaiki fungsi lahan sebenarnya dan menambahkan ruang pertemuan, karena di sini ruang pertemuannya saya masih menggunakan fungsi dari ruang perpustakaan. Masukannya tadi itu untuk memperbanyak ruang kelas, memperbaiki fungsi lahan sebenarnya dan menambahkan ruang pertemuan. Oke, tepuk tangan. Sudah sangat lengkap ya. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Mari silakan kelompok 7. Ini kami akan menyampaikan poin-poin yang sudah kami diskusikan terkait agama dan budaya. Yang untuk poin pertama, melakukan literasi harian seperti membaca Al-Quran atau kitab dan buku lainnya. Iya. Yang kedua, SMA 11 sama ini juga menjalankan sedekah tiap harinya, yaitu yang 1.000 sehari. Yang ketiga, kegiatan Jumat juga berupa salat duha berjamaah dan mendengarkan tausiah dari guru-guru agama sekolah. Yang keempat, sekolah juga melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah. Siswa dan siswi juga turut bersedekah ketika ada siswa atau keluarga siswa-siswi SMA Negeri 11 Samarinda yang terkena bencana. Yang kelima, sekolah membangun ekskul yang bagus bagi kami siswa atau siswi SMA Negeri 11 Samarinda dapat mengikuti ekskul yang mereka minati. Untuk masukan, yang pertama, memperbaiki
Samarinda bisa melaksanakan sholat dalam satu waktu tanpa harus ada sesi. Oke. Sudah baik sekali. Bagaimana terhadap agama lain? Boleh ditambahkan? Boleh. Karena kan pasti ada beragama yang non-muslim juga. Gimana? Diberi kesempatan nggak di sini untuk beribadah? Disediakan tidak gurunya? Silakan menjelaskan. Ya. Guru agama Kristen, Katolik ada tidak? Seperti apa? Masing-masing agama sudah disediakan. Iya, diberi kesempatan untuk beribadah juga. Oke, jadi sudah secara keseluruhan. Kalau budaya yang lain, misalnya budaya gotong royong, kolaborasi bagaimana di sini? Tadi kan agama ya, sekarang budaya misalnya. Bagaimana budaya gotong royong, kerjasama, kolaborasi kita? Boleh? Ada yang mau menambahkan? Sudah berjalan baik nggak? Gitu aja. Sudah berjalan dengan sangat baik kan? Bagaimana kita kerjasama dengan siswa, guru, dengan orang tua, warga sekolahnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Tepuk tangan. Oke, sebagai penutup, terima kasih banyak anak-anak ibu. Ketika kita mendata aset tadi, 7 kelompok, 7 aset, akhirnya akan membuka pikiran dan wawasan kita ya. Oh ternyata sekolah kita punya ini. Oh ini belum optimal, ini sudah optimal. Oh ini sebelumnya belum terpikirkan. Sekarang kita akhirnya jadi tahu gitu ya, banyak hal yang kita tidak mendatanya. Mungkin lepas dari pengawasan kita, akhirnya kita menjadi tahu ya. Terima kasih banyak, semoga kedepannya bisa lebih optimal dalam pemanfaatannya ya. Dan ada peluang-peluang baru nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moreno Alkendi dari kelas 11 EPSP. Saya di sini akan membahas tentang diskusi dari 7 aset sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Samarinda. Sebelumnya saya merupakan perwakilan dari kelompok yang membahas dengan dari aset fisik sekolah. Menurut saya, keadaan fisik SMA Negeri 11 Samarinda saat ini sudah cukup baik, tapi masih bisa dioptimalkan lagi dengan ruangan-ruangan banyak yang masih bisa digunakan sebagai tempat-tempat mungkin tempat-tempat baru, taman baru, dan masih banyak ruangan yang masih bisa diubah fungsinya sebagai tempat aslinya. Lalu pendapat saya mengenai kegiatan diskusi ini, menurut saya diskusi ini cukup baik, cukup berguna bagi sekolah karena dapat dijadikan sekolah sebagai tempat untuk mencari masukan dari siswa dan warga sekolah lainnya untuk membuat sekolah ini menjadi tempat yang lebih baik dan maju dan nyaman bagi warga sekolah dan murid-muridnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Puspitasari, saya staf tata usahanya SMA Negeri 11 Samarinda. Saya teman sejawatnya Bu Hamsina akan memberikan testimoni tentang hasil diskusi 7 aset. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyusun program-program sekolah dengan mengetahui aset, modal, dan kekuatan yang ada di sekolahan. Seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk menyusun program yang berpihak pada murid. Demikian testimoni saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serdi Sukri, Guru Mapel Penjaskes. Saya rekan sejawat dari Bu Amsiana. Kemarin sempat berdiskusi tentang aset-aset sekolah atau modal. Tentang diskusi itu, saya berharap di kegiatan diskusi kemarin bisa berjalan lancar, baik dan seterusnya. Dan harapan besar saya kegiatan untuk aset-aset di sekolah itu, kemudian program-program sekolah semoga bisa berjalan baik, lancar, dan seluruh warga sekolah bisa bersinergi untuk menjalankan segala program-program yang sudah ditentukan. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.